Salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara sekalian. Hari ini posisi saya ada di Pacung Leko, di tepi sawah. Suasana yang indah. Saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Judul firman Tuhan hari ini adalah undangan dari Tuhan. Saudara, kalau kita menerima undangan dari orang penting, dari pejabat, biasanya kita meresponnya dengan sukacita. Berarti kita adalah orang yang berharga, orang yang diperhitungkan. Hari ini yang mengundang kita bukan pejabat, tapi hari ini yang mengundang kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, karena kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 catat begini, kamu berharga di mataku. Tuhan sengaja mengundang kita karena Tuhan tahu kita ini adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh kelemahan. Saudara, kalau boleh jujur, akhir-akhir ini banyak orang sudah lelah dengan yang namanya masalah. Lelah menantikan kapan COVID segera berakhir. Kadang-kadang orang lelah, kapan suamiku bertobat, kapan anakku bertobat, kapan istriku bertobat, kapan keuanganku pulih. Kadang-kadang masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain, muncul masalah yang baru. Hal ini membuat orang bisa menjadi lemah, bisa menjadi letih. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Siapapun yang dalam kelemahan, dalam kesulitan, datang kepada Tuhan. Jangan pernah datang ke alamat yang lain. Jangan pernah datang kepada yang namanya dukun. Jangan pernah datang kepada yang namanya paranormal. Jangan datang kepada orang yang pinter, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang baru. Dan orang yang datang kepada selain Tuhan, kepada ilah lain, ini menyakiti hati Tuhan. Ini melukai hati Tuhan. Ketika saudara ada masalah, datanglah kepada alamat yang tepat, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12 catat begini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menolong kita, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita, kecuali nama Yesus. Terus yang kedua, bagaimana ketika kondisi kita lelah? Jangan pernah menunda. Segera datang kepada Tuhan. Seringkali ketika kita dalam posisi lemah, Tuhan mengundang kita, kita masih banyak alasan. Saudara bisa baca di Lukas 14 ayat 12 sampai 16. Ketika ada perumpamaan orang diundang ke pesta kawin. Ada yang bilang, aku baru membeli lembu, aku baru menikah, aku baru membeli ladang. Sekalian banyak alasan dikemukakan untuk tidak datang kepada undangan. Seringkali kenapa kita terus dalam kondisi lemah? Karena seringkali kita mengandalkan apa yang kita punya. Kita mengandalkan seluruh kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dan akhirnya kita akan semakin capek. Jangan pernah menunda. Jangan banyak alasan lagi. Segera datang kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi undangan Tuhan? Menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Jangan menggenggam masalah. Seringkali masalah kita nggak pernah selesai. Karena apa? Kita bilang, aku sudah menyerahkan sama Tuhan. Tapi kita masih menggenggam masalah itu. Kita masih pegang erat-erat masalah itu. Kita masih berpikir begini, sampai kapan masalahku ini berakhir? Sampai kapan aku mendapatkan kelegaan? Tapi kenyataannya kita masih mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita mencoba menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang stres. Karena masalah tidak kita bisa selesaikan secara sendiri. Tapi percaya gini, ketika kita berani menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang ambil alih masalah kita, dan kita percaya bahwa Tuhan punya kesanggupan untuk menyelesaikan masalah kita. Percaya, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan.
2 tahun lalu saya mengalami masalah cukup sulit, karena itu bukan menghancurkan nama baik saya secara pribadi, tapi juga menghancurkan nama baik keluarga saya. Rasanya saya ingin balas dengan kekuatan saya sendiri. Rasanya saya ingin selesaikan dengan kekuatan saya sendiri. Saya share sama teman baik saya punya teman baik namanya Mbak Eni. Saya suka bilang gini, yo, aku capek, aku letih. Teman saya bilang begini, Mbak Dewi, walaupun kamu hamba Tuhan, kamu juga terbatas. Jangan pernah mencoba menyelesaikan masalahmu sendiri, tapi belajar menyerah sama Tuhan. Terus saya bilang begini, saya sudah menyerah loh yo, tapi buktinya kok nggak ada solusi. Saya sudah menyerah loh, saya panggil dia yo, namanya Eni. Tapi tetap aja seperti ini, masalahnya bukan makin selesai, tapi makin melebar. Terus teman saya bilang gini, karena mungkin selama ini Mbak Dewi gunakan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, makanya Mbak Dewi capek, masalahnya gak pernah selesai. Coba Mbak Dewi belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan dan belajar menyerahkan sama Tuhan sungguh-sungguh, pasti Tuhan tolong. Saya walaupun hamba Tuhan, saudara, saya ini butuh dukungan doa saudara, saya butuh support saudara, saya butuh support teman baik saya yang namanya Mbak Eni. Dan ketika dia berbicara begitu, saya dengan tanda petik berpikir jernih. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini mungkin saya menyelesaikan masalah dengan kemampuan saya sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Tapi saya bilang begini, mulai hari ini Tuhan, aku membiarkan Engkau bekerja, Engkau bertindak, dan aku percaya kalau Engkau bertindak, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amsal 3 ayat 6 catat begini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan sejak hari itu, saya mulai belajar mengedepankan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan menyerahkan persoalan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya melihat jawaban Tuhan terjadi dalam hidup saya. Percaya? Di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Jangan pernah takut dengan masalah, percaya. Salah satu cara Tuhan mendewasakan iman kita dengan masalah yang akan memaksa kita bergantung sepenuh pada kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.